Oke, mungkin ini jadi handphone 6 jutaan paling powerful yang bisa lo beli. Xiaomi 15T. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, tuh one and only Gadget Radio. Dan iya, ini adalah Xiaomi 15T dan gue udah pakai handphone ini selama kurang lebih 3 minggu atau bahkan mungkin 1 bulan terakhir. Dan di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue menggunakan Xiaomi 15T. Dan gue yakin banget handphone yang satu ini bisa banget jadi handphone dengan harga 6 jutaan paling powerful yang bisa lo beli. So, buat lo yang penasaran sama Xiaomi 15T-nya, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Well, yang jadi salah satu nilai jual utama dari Xiaomi 15T ini ada di sektor kamera. Jujur aja sebenarnya gue agak bingung tentang pengaturan kamera di Xiaomi 15T ini kalau dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Xiaomi 14T. Bukan karena kualitas atau hasil gambar yang ditangkap, tapi lebih ke user interface kameranya. Oke, kita mulai dari saat pertama kali aplikasi kameranya kita buka. Sekilas nggak ada yang salah dengan user interface-nya. Semua opsi yang kita butuhin itu ada semua di sini. Mulai dari foto, video, pro foto, portrait mode, dan dokumen. Tapi ada beberapa fitur kamera yang nggak bisa langsung kita akses. Contohnya, dulu di Xiaomi 14T kalau kita mau masuk ke cinematic mode, menunya ada di pojok kanan atas. Tapi sekarang gue nggak nemuin fitur itu. Yang ada justru fitur bokeh video yang sekarang masuk ke menu filter. Terus kalau lo mau pakai mode timelapse, biasanya kita harus masuk ke opsi more dan ada pilihan timelapse. Sekarang untuk bisa akses fitur itu, lo harus geser dari bawah ke atas pas di mode video untuk bisa akses mode tersebut. Oh ya, kayak yang lo tahu juga kalau Xiaomi 15T ini kameranya berkolaborasi dengan Leica yang dimana kita bisa akses opsi tersebut di bagian pojok kanan atas. Ada dua pilihan mode yang bisa lo akses yaitu Leica Vibrant dan Leica Authentic. Intinya saat lo pakai mode Vibrant, foto yang dihasilkan itu akan lebih berwarna dan mungkin akan cocok untuk kebanyakan orang. Tapi saat lo pakai mode Leica Authentic, gambar yang dihasilkan akan cenderung lebih gelap. Ada vignette di sekitar fotonya dan mungkin bagi sebagian orang akan ngerasa hasilnya kurang tajam. Tapi justru di situ ciri khas dari kamera Leica. Kemudian untuk opsi exposure value pun juga masih disediakan di menu kamera Xiaomi 15T ini dan settingannya juga masih mirip kayak Xiaomi 14T. Dimana saat kita atur exposure value-nya dan kita tutup aplikasi kameranya, saat kita buka lagi dia akan kembali ke pengaturan EV yang sebelumnya udah kita setting. Jadi semacam ada memori khusus yang menjalankannya. Jadi saran gue agak hati-hati aja saat pakai exposure value ini karena ada kemungkinan lo bakal ngerasa bingung. Kok hasil fotonya gelap atau keterangan? Padahal lo cuman lupa balikin opsi EV-nya ke mode normal. Sebenarnya hal ini berpotensi lo bakal kehilangan sedikit momen karena perlu atur EV-nya dulu saat ada hal yang memang harus difoto dan momennya cepat. Oke teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Xiaomi 15T. Ini direkam di resolusi tertingginya dia ada di 4K 30 fps ya teman-teman. Dan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 15-20 cm. Kenapa gue ambilnya yang 4K 30 fps? Karena pada saat kita ngerekam 4K 30 fps, dia bisa pindah-pindah lensa seperti ini. Nah, dia bisa pindah ke lensa 0,6 kali atau ultra wide ya teman-teman, seperti ini. Dan untuk kestabilannya seperti yang bisa lo lihat ya. Untuk kedut-kedutnya seperti yang bisa lo lihat ya, apakah dia tetap kedut-kedut atau enggak. Seperti ini udah gue balikin lagi ke lensa yang wide. Dan dia bisa di zoom juga, ataupun juga kita bisa pindah lensa ke yang lensa telenya seperti ini. Oke, dia bisa pindah ke lensa telenya kayak gini dengan zoom maksimal itu. Ini kan yang 2 kali ya, karena Xiaomi 15T ini dia optical lensnya itu cuma 2 kali. Kita bisa zoom maksimal ada di dia maksimal ada di 15 kali seperti ini. Nah, untuk pindah-pindah lensanya itu dia bukan yang bisa pindah lensa depan dan belakang ya, tapi bisa pindah lensanya itu dari lensa tele langsung ke lensa ultra wide seperti ini. Sekarang kita cobain untuk yang kamera depannya ya. Oke teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Xiaomi 15T. Ini direkam di resolusi yang sama ya, ada di 4K 30 fps dengan kondisi kestabilan seperti yang bisa lo lihat. Ini jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai ke 50 cm kayak gini. Dan ini pun juga
audio ataupun juga sampel mikrofon bawaan langsung dari Xiaomi 15T-nya. Untuk kestabilannya menurut gue ini sudah sangat-sangat oke. Cuma balik lagi, kalau rekam 4K 30 fps, meskipun yang kamera belakangnya dia bisa pindah-pindah lensa wide dan juga ultra wide serta telefotonya, kalau yang kamera depan ini dia nggak bisa pindah-pindah ke lensa kamera yang ada di belakang dan juga lensa kamera yang di depan, seperti itu. Nah, jalan kaki aja, tidak pakai gimbal, dipegang pakai tangan kayak gini. Dan dia bisa lensa bokeh seperti ini juga ya, jadi bagian belakangnya itu bisa ngeblur ya, bisa video bokeh seperti ini. Tapi dengan catatan kalau misalkan kita mau menggunakan fitur ini, resolusi maksimal yang bisa dipakai itu adalah di 1080p 30 fps aja. Jadi kalau misalkan kita pindahin ke 4K dia nggak bisa, dipindahin ke yang 60 fps pun juga dia nggak bisa. Tapi udah cukup oke kalau menurut gue. Bokehnya seperti ini. Ya, oke lah kalau menurut gue. Cukup rapih juga ya di bagian belakang untuk bokehnya. Oke, kayak gini. Hasil foto yang bagus dari Xiaomi 15T ini nggak terlepas dari kualitas hardware dan chipset yang dibawanya. Dan di sini yang bikin gue ngerasa kalau Xiaomi 15T ini adalah tipikal handphone dengan harga 6 jutaan paling powerful yang bisa lo beli. Xiaomi 15T ditenagai chipset besutan MediaTek yaitu MediaTek Dimensity 8400 Ultra yang value for money banget. MediaTek Dimensity 8400 Ultra punya 8 inti prosesor dengan 3 cluster yang punya clock speed maksimal up to 3,25 GHz dan iya, itu tinggi. Bahkan performanya bisa ngalahin beberapa prosesor flagship beberapa tahun lalu. MediaTek Dimensity 8400 Ultra sendiri jalan di arsitektur 64 bit dengan fabrikasi di 4 nanometer yang secara teori akan lebih hemat daya. Untuk RAM Xiaomi 15T yang gue pegang saat ini punya RAM sebesar 12GB yang masih bisa lo expand lagi sampai 12GB. Jadi totalnya yang bisa lo pakai itu ada di 24GB. Tapi gue pribadi akan matiin fitur tersebut karena 12GB harusnya udah sangat cukup. Untuk internal storage-nya sendiri Xiaomi 15T yang gue pegang sekarang punya internal storage sebesar 512GB berjenis UFS kepala 4 yang speed baca tulisnya kencang. Dengan konfigurasi RAM, internal storage, dan prosesor yang dibawanya, Xiaomi 15T berhasil mendapatkan skor Antutu sebesar 1,9 jutaan poin menggunakan Antutu versi 11 dan ya ini kencang banget. Untuk kestabilannya pun juga nggak main-main dan ini ngalamin peningkatan yang signifikan dari generasi sebelumnya, di mana prosesor ini bisa mendapatkan kestabilan 95% di running selama 30 menit serta nilai single core dan multi core yang tinggi juga. So far pengalaman penggunaan Xiaomi 15T ini benar-benar menyenangkan terlebih lagi dari sektor performanya. Main game bisa lancar tanpa kendala, layarnya responsif, serta suhu yang tergolong adem. Untuk game Mobile Legends settingan default yang dikasih ada di frame rate tinggi dengan resolusi standar, tapi bisa lo mentokin sampai frame rate ultra dengan resolusi HD dan ya, pengalaman mainnya masih sangat menyenangkan. Bahkan di sini beberapa kali Xiaomi 15T gue jadiin mesin game dengan main beberapa game emulator kayak emulator PS2 dan semuanya bisa berjalan dengan lancar dengan settingan 1 kali grafis PS2. Lanjut ke bagian layar, Xiaomi 15T dibekali layar berukuran 6,83 inci yang secara sadar kita sebagai pengguna akan ngerasa kalau layarnya ini cenderung melebar ke samping ngikutin body handphonenya. Bentuk layar Xiaomi 15T pun juga dibuat rata dengan frame yang ngasih kesan seamless dan gue suka karena layar datar kayak gini bikin kita sebagai user gampang kalau mau cari anti gores atau tempered glass. Layar Xiaomi 15T menggunakan material AMOLED yang sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 7i yang lebih tahan terhadap goresan dengan kecerahan puncak hingga 3000 nits dengan resolusi 1.5K dan kerapatan pixelnya ada di 447 ppi. Jadi ngasih kesan padat di setiap gambar yang disajikan. Untuk refresh rate-nya sendiri mengalami penurunan dari generasi sebelumnya yaitu 120Hz yang dimana di Xiaomi 14T dulu support sampai 144Hz. Tapi jujur gue lebih suka di 120Hz ini karena kesan gimmicknya jadi lebih berkurang. Ada salah satu fitur dari layar Xiaomi 15T ini yang gue suka yaitu dia punya fitur MIMC, di mana fitur ini akan menjadikan sebuah gerakan yang tadinya cuma 30 fps bisa dinaikkan jadi 60 fps. Fitur ini terakhir gue temuin ada di Poco F3 dan baru muncul lagi di Xiaomi 15T ini, tapi mohon dikoreksi kalau seandainya gue salah. Lanjut ke fitur yang jadi andalan beberapa handphone zaman sekarang yaitu AI. Xiaomi 15T sendiri dibekali beberapa fitur AI yang bisa lo gunakan yang dirangkum dalam satu segmen yang Xiaomi kasih nama Xiaomi Hyper AI.
Di dalam fitur Hyper AI ini ada beragam jenis AI yang bisa lo gunakan kayak penulisan AI, wallpaper dinamis AI, editor galeri AI, pengenalan suara AI, penerjemah percakapan AI, interpreter AI, dan subtitle AI, atau bahkan AI yang umum kayak Google Gemini dan Circle to Search pun juga bisa. Jujur gue pribadi adalah orang yang sangat jarang pakai fitur AI di handphone. Mentok-mentok yang sering gue pakai itu adalah Google Gemini dan juga Circle to Search aja. Lanjut ke sektor konektivitas, jelas Xiaomi 15T sudah dibekali konektivitas 5G, Wi-Fi 6 yang stabil, Bluetooth 5 yang nggak gampang putus, ada NFC multifungsi yang nggak cuma bisa baca kartu uang elektronik, tapi bisa duplikat kunci juga. Sayangnya, untuk port USB yang dibawa masih port USB Type-C generasi kedua yang masih terbilang cukup lambat untuk pindah data dan belum support display out. Tapi yang bagusnya yang masih dipertahankan itu ada di dual stereo speakernya yang hasil suaranya bagus. Lanjut, terakhir yang mau gue ceritain ini ada di sektor baterainya. Jujur selama gue pakai handphone ini gue nggak pernah kehabisan baterai di tengah hari meski gue banyak pakai handphonenya untuk ambil foto dan video. Baterai 5500 mAh di Xiaomi 15T bisa mengakomodir kebutuhan harian gue mulai dari scrolling, chatting, ambil foto dan video, bahkan sampai game tipis-tipis. Sedangkan untuk chargernya yang 67 watt menurut gue ini masih sama ya kayak pendahulunya. Sepengalaman gue sih dari kondisi 20% sampai ke 100% butuh waktu kurang lebih 1 jam 20 menitan aja. Kesimpulannya, dengan budget Rp6.999.000 untuk varian 12/256GB dan Rp7.499.000 untuk varian 12/512GB, jujur gua pribadi sulit untuk merekomendasikan handphone ini karena sebenarnya harganya agak nanggung. Saingan satu-satunya handphone ini menurut gue itu ada di Samsung Galaxy S25 FE yang kalau menurut gue pribadi ngasih user experience yang lebih enak berkat One UI-nya. Tapi kalau ditanya apakah handphone ini jadi handphone 6-7 jutaan paling powerful, gue setuju. Berkat prosesor dan kemampuan kameranya, gue akan menganggap Xiaomi 15T ini adalah sebuah handphone all-rounder di harga segini. Dipakai game berat masih ngangkat, dipakai foto untuk estetik juga masih enak, baterainya besar juga iya, suhunya adem juga, dan update OS yang panjang juga jadi pertimbangan yang bisa lo pikirin. Ingat, Xiaomi 15T adalah salah satu handphone yang akan dijanjikan bakal dapat Hyper OS juga dalam waktu dekat. Tapi balik lagi, keputusan beli atau enggaknya ya ada di tangan lo sebagai calon usernya. Kalau lo ngerasa Xiaomi 15T ini adalah handphone yang cocok buat lo, monggo digas aja. Tapi kalau enggak, tinggal disesuaikan lagi budget dan kebutuhan yang lo punya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, Xiaomi 15T, sebuah handphone dengan harga 6-7,5 jutaan dari Xiaomi yang kalau menurut gue pribadi sebenarnya gue agak sulit merekomendasikan handphone ini karena harganya yang tanggung. Tapi kalau misalkan lo punya pendapat yang lain, boleh tulis aja pendapat lo di kolom komentar di bawah, nanti kita diskusi. Karena apa yang gue sampaikan di video kali ini murni pendapat gue pribadi tanpa ada intervensi dari pihak manapun dan tanpa menerima bayaran sepeser pun dari pihak manapun. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Xiaomi 15T yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.